Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hendrik Krisdon Luleng, NIM 23400531. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hak tanggungan. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya, hak tanggungan ini dia mempunyai prinsip yang sama dengan gadai. Kenapa? Jadi yang pertama, hak tanggungan ini adalah jaminan yang dibebankan kepada tanah untuk melunasi utang. Sederhananya, jika aku ingin menjamkan uang untuk membeli rumah kamu bisa dijadikan sebagai jaminan. Kenapa saya bilang bahwa hak tanggungan ini prinsipnya hampir sama dengan hak gadai? Karena jika kita ingin mengadakan suatu barang, kita akan mendapatkan feedback dari debitur. Saya sebagai kreditur, sama halnya dengan hak tanggungan. Ketika saya ingin menjamkan uang atau apapun itu dia ke bank, saya sebagai kreditur akan menjaminkan tanah serta bangunan di atasnya kepada debitur. Saya sebagai kreditur. Kenapa hak tanggungan ini penting? Yang pertama, untuk keamanan bagi pemberi penjamin. Bagi pemberi penjaminan, hak tanggungan memberikan jaminan bahwa utangnya akan terbayar. Jadi debitur ini akan memberikan jaminan bahwa mau apapun terjadi selain uang prestasi, hak yang kamu berikan kepada debitur akan dilakukan dengan sepenuhnya dengan proses yang ada. Nah, untuk keamanannya akan terjamin. Karena apa? Karena yang akan kita lakukan ini di bawah naungan oleh notaris. Jadi ada perjanjian tertulis dan ada perjanjian yang akan kita lakukan dengan para debitur. Terus yang kedua, kenapa hak tanggungan ini penting? Karena yang kedua itu adalah kemudahan. Proses pemberian penjaminan menjadi lebih mudah karena ada jaminan. Apa yang dimaksud dengan jaminan? Jaminan ini adalah tanah atau bangunan di atas tanah yang saya berikan kepada debitur. Untuk mengetahui definisi lebih lanjutnya, kita bisa melihat kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Undang-undang ini landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang hak tanggungan. Hak tanggungan sendiri merupakan jaminan yang dibebankan pada tanah dan bangunan untuk menjamin pelunasan uang. Apa itu hak tanggungan secara sederhana? Bayangkan saja jika kamu membeli rumah dengan cara kredit dan dalam artian bahwa tidak melunasi langsung pada saat itu. Rumah yang kamu beli ini menjadi jaminan bagi bank. Jika suatu saat kamu kesulitan membayar cicilan, bank berhak menjual rumahmu atau dengan bahasa lainnya bisa membuat lelang untuk menutupi sisa uang kamu. Untuk proses hukum yang mengatur hal ini disebut dengan hak tanggungan. Jadi misalnya pada contohnya saya ingin berniaga dan saya ini nggak ada modal. Saya memberikan hak tanggungan saya, tanah dan bangunannya di atas sini, untuk meminjamkan modal kepada bank. Ibaratnya kalau bahasa sederhananya yang teman-teman sering ketahui adalah gadai. Ketika kami ini ingin mengambil modal, harus ada gadai yang harus ambil. Biasanya kalau pada hal ini perbedaan gadai dengan tanggungan. Kalau gadai biasanya dilakukan dengan benda-benda bergerak. Tapi kalau tanggungan sendiri itu adalah benda-benda yang tidak bergerak. Itu yang saya dapat dengan kelas agraria. Jadi untuk hak tanggungan sendiri, saya harus menjamin modal, contohnya dengan sekian 1M. Saya menjamin rumah ini dan tanah ini agar 5 tahun ke depannya saya bisa melunasi lagi. Jadi ketika dalam tengah perjalanan saya melakukan prestasi ini adalah pelanggaran perjanjian. Dan ketika suatu saat saya melakukan prestasi yang dimana saya tidak bisa dan tidak mampu untuk melunasi utang tersebut, saya akan konsekuensi yang akan saya terima adalah
tanah dan bangunan yang saya jamin kepada bank tersebut akan digadai atau hal lainnya akan dilelang. Nah, untuk tujuannya adalah apa? Untuk menutupi utang saya tersebut. Nah, untuk hal-hal yang perlu diketahui dalam hak tanggungan ini adalah objek hak tanggungan. Biasanya objek hak tanggungan ini adalah tanah dan bangunan yang menjadi objek hak tanggungan. Bangunan ini dalam artian apa? Nah, untuk objeknya sendiri itu bangunan yang benar-benar dia melekat kepada tanah, jadi mana tidak bisa dipindahkan, tidak bisa untuk bergerak. Dan terus yang ketiga adalah proses pelaksanaan hak tanggungan. Jika debitur gagal dalam melunasi hutang, kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk menjual objek hak tanggungan. Nah, seperti sama dengan yang saya jelaskan pada awalnya, bahwa ketika kita melakukan prestasi, bank atau debitur mempunyai hak untuk melakukan lelang atau menjual apa yang kita tanggungkan kepada bank tersebut untuk melunasi utang kita. Nah, misalnya saya ini melakukan tanggungan kepada bank sebesar 1 miliar. Di saat saya ingin mencicil sampai pada 500 juta ini, saya melakukan prestasi yang dimana saya ini tidak mampu untuk membayar hak tanggungan tersebut. Yang saya lakukan mungkin saya akan lari dengan tanggung jawab tersebut, tapi bank punya wewenang untuk menjual atau melelang apa yang saya tanggungkan tersebut untuk menutupi utang saya yang 500 juta tersebut. Terus di tengah melakukan hal tersebut ini membutuhkan yang namanya notaris. Kita melakukan perjanjian yang namanya itu akte. Kita harus melakukan akte ini di depan notaris. Nah, melakukan akte ini memang bisa kita lakukan dengan yang namanya kita melakukan perjanjian dengan debitur. Tapi pada dasarnya kalau ingin kita ini aman, safety dan sebagainya, harus melakukan di hadapan notaris. Notaris ini akan berperan sebagai pihak ketiga. Nah, akta hak tanggungan ini adalah pemberian hak tanggungan yang memang harus dibuat dalam bentuk akta oleh notaris. Nah, untuk pendaftaran ini, akta tanggungan kita ini harus didaftarkan di kantor pertanahan atau yang sekarang kita sebut dengan ATR BPN. Kalau teman-teman bertanya apa saja syarat untuk membuat hak tanggungan. Syarat untuk membuat hak tanggungan itu merupakan beberapa syarat, yang dimana yang pertama yang paling pasti adalah kita harus cakap hukum. Kita harus cakap hukum, dan kalau untuk syarat-syaratnya tersebut, yang pertama objek yang jelas. Objek yang jelas ini dalam artian bahwa objek yang dijadikan jaminan harus jelas teridentifikasi. Dari mana yang kita jaminkan ini harus benar-benar legal adanya. Kita nggak boleh cuma sekedar ucapan, cuma sekedar omongan, tapi yang kita omongkan ini itu barangnya tidak ada. Nah, makanya dibilang bahwa syarat pertama adalah objek ini harus jelas, dan yang kedua subjek yang harus jelas. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu apa bedanya subjek dengan subjek. Kalau untuk objek tersebut ini kita bicara tentang benda-benda yang mati. Nah, kalau untuk subjek ini kita bicara tentang benda-benda hidup. Nah, kenapa pada syarat kedua nih saya bilang subjek yang jelas? Nah, dalam artian bahwa pihak ini dalam artian saya yang memberikan hak tanggungan kepada debitur, dan pihak yang menerima tanggungan adalah saya, kreditur.
harus jelas identitasnya. Apakah dia WNI kah? Apakah dia ini warga yang entah berasal dari manakah? Apakah dia orang Indonesia? Makanya dibilang bahwa subjek harus jelas. Saya sebagai kreditur, saya sebagai subjek, saya harus jelas. Dan yang ketiga adalah utang yang jelas. Utang yang dijamin dengan hak tanggungan harus jelas jumlahnya. Misalnya saya berkata kepada debitur bahwa saya akan menjamin tanah saya dengan jumlah yang dengan nilai 100 juta. Itu jumlahnya harus jelas. Nah, utang yang dijamin dengan hak tanggungan harus jelas jumlahnya, jangka waktu pelunasan, dan saya akan menjaminkan sendiri bahwa saya minjam 100 juta dengan syarat saya akan melunasi itu dengan jangka waktu 1 tahun atau enggak 2 tahun. Nah, yang keempat, akte notaris. Perbuatan hak tanggungan harus dilakukan dengan hadapan notaris. Kenapa tidak bisa di hadapan notaris? Karena untuk membuat akte dan sebagainya ini, bukan saya bilang bahwa notaris ini lebih paham, mungkin kita juga paham. Tapi mereka ini namanya dengan pejabat pertanahan. Jadi harus dilakukan di depan mereka. Terus yang keempat adalah sertifikat tanah. Sertifikat tanah ini adalah menjadi poin paling utama, yang dimana sertifikat ini harus jelas apakah tanah itu milik saya atau enggak, atau milik orang lain. Karena tidak bisa dijamin bahwa apa yang saya omongkan ini memang sesuai dengan apa saya ucapkan. Jadi harus jelas apa yang saya omongkan ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa syarat kelima itu membutuhkan sertifikat tanah yang jelas. Ini mana yang ingin saya janjikan kepada debitur, sertifikat tanahnya itu harus jelas apakah itu milik saya kah atau milik orang lain. Nah, selanjutnya ada dokumen-dokumen yang memang harus dibutuhkan untuk membuat akta hak tanggungan. Yang pertama adalah KTP atau kartu identitas. Hal ini menjamin bahwa seorang kreditur ini merupakan orang-orang yang benar-benar dari Indonesia. Nah, enggak hanya kreditur yang punya hak untuk menjamin dokumen yang dia punya, tetapi kreditur juga dan debitur juga mempunyai hak yang sama. Yang dimana debitur ini juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menunjukkan bahwa yang mengurus tanggungan kamu ini adalah saya. Nah, terus yang kedua dokumen yang perlu dibutuhkan adalah yang kedua sertifikat tanah asli. Seperti yang tadi saya jelaskan yang pada awalnya pada syarat-syarat untuk melakukan membuat akte, itu memerlukan sertifikatnya asli, karena seorang debitur ini memerlukan yang namanya kepastian. Terus yang ketiga, harus ada surat kuasa. Jadi saya sebagai pemegang hak ini, ketika saya tidak mau menjadikan hak saya ini menjadi hak tanggungan, terus yang misalnya anak saya ingin menjadikan tanah saya ini sebagai tanggungan, harus ada perwalian. Nah, perwalian ini yang akan menjadikan memenuhi komponen yang namanya hak kuasa. Terus yang keempat adalah bukti kepemilikan objek. Bukti kepemilikan objek ini dalam artian bahwa objek yang dimaksudkan ini adalah tanah. Nah, tanah ini harus dibuktikan dulu siapa pemiliknya dan siapa yang menghandle objek tersebut. Objek tersebut yang saya maksudkan adalah tanah dan bangunan di atasnya. Setelahnya, terakhir adalah dokumen perjanjian utang. Nah, dokumen perjanjian utang ini adalah opsi, bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Nah, untuk proses pembuatan hak tanggungan ini yang pertama adalah konsultasi dengan notaris. Sebelum kita melakukan hak tanggungan, kita perlu melakukan konsultasi. Kita perlu menanyakan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya dan apa yang harus tidak saya lakukan. Dan yang kedua daripada itu adalah persiapan dokumen. Sebelum kita membuat akte dan sebagainya, kita harus persiapkan yang namanya dokumen-dokumen yang harus disiapkan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang ketiga adalah pembuatan akta. Nah, pembuatan akta itu yang saya maksudkan tadi, harus ada syarat-syaratnya, dan yang terakhir harus ada dokumen yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir adalah pendaftaran di kantor pertanahan. Pendaftaran di kantor pertanahan ini adalah penting karena apa? Karena akan dilihat bagaimana asas legalitas kita untuk membuat hak tanggungan. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama adalah biaya.
sebelum kita melakukan hak tanggungan, kita perlu tahu apakah kedepannya kita bisa melunasi hak tanggungan kita atau tidak. Nah, terus yang kedua adalah jangka waktu. Jangka waktu yang dimaksudkan ini adalah bahwa kita juga perlu memikirkan jika kita meminjamkan uang 100 juta, bagaimana cara kita dan bagaimana langkah kita agar bisa memulangkan uang 100 juta tersebut dalam jangka waktu yang kita butuhkan. Dan yang keempat yang paling penting adalah pendaftaran di kantor pertanahan. Akta hak tanggungan didaftarkan langsung ke kantor pertanahan yang setempat. Untuk itu yang saya sebutkan dengan asas legalitas. Nah, makanya yang tadi saya bilang dalam pertama adalah bahwa hak tanggungan ini penting. Dan teman-teman juga bisa melihat beberapa contoh di luar sana bahwa banyak orang yang melakukan hak tanggungan ini kepada negara, kepada pemerintahan, kepada bank, tapi pada akhirnya tidak bisa melunasi tersebut. Nah, hal tersebut itu menjadi sebuah batu sandungan yang pada akhirnya di mana bank akan berusaha mengambil alih tanah mereka, mengambil alih bangunan di atas mereka untuk melunasi hal tersebut. Dan teman-teman, kalau untuk melakukan tanggungan, pendapat saya adalah sebaiknya konsultasi dulu dengan notaris apakah hal yang kita lakukan ke depan ini benar atau tidak. Karena bagaimanapun juga kita hidup di negara yang mempunyai hukum dan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi teman-teman jangan salah menangkap bahwa ketika kita melakukan hak tanggungan kita memiliki hak sepenuhnya di situ. Tidak. Makanya kenapa sampai sekarang masih banyak orang yang rumahnya digadai, rumahnya dijual oleh bank dan sebagainya. Misalnya kita lewat di tengah jalan terus ada rumah yang tertulis bahwa rumah ini diambil alih oleh bank tersebut atau enggak bank tersebut. Itu adalah bukti bahwa orang tersebut tidak mampu dan tidak cakap dan tidak paham akan pentingnya bahwa jangka waktu yang dibutuhkan, biaya dan sebagainya. Makanya pada akhirnya bank mengambil alih tersebut, mengambil alih objek tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan tentang hak tanggungan. Lebih kurangnya saya minta maaf dan